Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Adnan Mulya Putra, Saya Anggun Pramesti. Saya Raisa Indonesia. Saya Zalfa Atifalsna. akan melakukan praktikum uji elektrolit non-elektrolit. Berikut alat dan bahan praktikum yang dibutuhkan yaitu larutan urea, larutan garam, larutan gula, alkohol, air aki, larutan A, larutan B, larutan C, larutan D, larutan E, larutan F, air, 2 buah baterai, 2 buah paku, 1 buah lampu, gunting, lakban, dan kabel. Pertama-tama kita sambungkan kedua kabel merah yang merupakan arus positif ke lubang lampu sebelah kanan dan kiri. Setelah itu, ujung kabel dililitkan ke paku dan ujung satunya ditempelkan ke baterai. Kemudian kabel warna putih ujungnya dililitkan ke paku dan ujung yang satu lagi ditempelkan ke baterai. Dan dapat dilihat bahwa lampunya kini bisa menyala. Pertama, ada larutan air. Dapat diamati kondisi lampu mati. Dari tampak atas tidak ada gelembung di sekeliling paku, sehingga termasuk larutan non-elektrolit. Yang kedua, larutan garam. Dapat diamati kondisi lampu nyala terang. Dari tampak atas, banyak gelembung di sekeliling paku, sehingga termasuk larutan elektrolit kuat. Kemudian, larutan gula. Dapat kita amati kondisi lampu tersebut tidak menyala. Dan dari tampak atas tidak terlihat adanya gelembung di sekeliling paku, sehingga larutan tersebut termasuk non-elektrolit. Selanjutnya, larutan alkohol. Dapat diamati kondisi lampu mati. Lalu dari tampak atas tidak terdapat gelembung di sekeliling paku, sehingga termasuk larutan non-elektrolit. Selanjutnya adalah larutan alki. Dapat diamati bahwa larutan alki membuat lampu menyala dengan terang. Dari tampak atas terlihat banyak sekali gelembung yang berbuih, sehingga termasuk larutan elektrolit kuat. Selanjutnya, larutan urea. Dapat diamati kondisi lampu mati. Dari tampak atas tidak ada gelembung di sekeliling paku, sehingga termasuk larutan non-elektrolit. Selanjutnya, larutan A. Dapat kita amati pada larutan tersebut kondisi lampu nyala redup. Dan kita lihat dari tampak atas, terdapat adanya sedikit gelembung di sekeliling paku, sehingga larutan tersebut termasuk elektrolit lemah. Selanjutnya ada larutan B. Dapat diamati kondisi lampu menyala tetapi redup. Dan dilihat dari tampak atas, terdapat sedikit gelembung di sekeliling paku, sehingga termasuk larutan elektrolit lemah. Kemudian ada larutan C. Dapat diamati kondisi lampu mati. Dari tampak atas sedikit gelembung di sekeliling paku, sehingga termasuk larutan elektrolit lemah. Ke-10, larutan D. Dapat diamati kondisi lampu mati. Dari tampak atas, sedikit gelembung di sekeliling paku, sehingga termasuk larutan elektrolit lemah. Lalu ada larutan E.
dapat kita amati kondisi lampu pada larutan tersebut mati. Dan kita lihat dari tampak atas, tidak terlihat adanya gelembung di sekeliling paku, sehingga larutan tersebut termasuk non-elektrolit. Dan yang terakhir ada larutan F. Dapat diamati kondisi lampunya menyala terang. Kemudian dari tampak atas, terdapat banyak sekali gelembung di sekeliling paku, sehingga termasuk larutan elektrolit kuat. Dari praktikum uji elektrolit yang telah kami laksanakan, kami mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, ketika lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung, maka larutan yang diuji termasuk larutan elektrolit kuat. Contohnya, larutan garam, air aki, dan larutan F. Kesimpulan yang kedua, ketika lampu menyala redup atau mati dan terdapat sedikit gelembung, maka larutan yang diuji termasuk larutan elektrolit lemah. Contohnya, larutan A, B, C, dan D. Kesimpulan yang ketiga, ketika lampu mati dan tidak terdapat gelembung, maka larutan yang diuji termasuk larutan non-elektrolit. Contohnya air, larutan gula, alkohol, larutan urea, dan larutan E. Sekian video praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.